Shalom, selamat sore teman-teman pemuda dimanapun kalian berada. Salam damai untuk kita semua. Apa kabar? Bersyukur hari ini kita kembali dipertemukan dalam persekutuan online Pemuda GKI Gatot Subroto. Nah teman-teman, untuk mengawali ibadah kita ini, kita mau angkat satu pujian dari PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mengikuti bunyi lagunya, mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyi kasih Yesus, kau kan sukanya. Aku Mari teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, kita mau berdoa bersama. Tuhan Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini, sore ini juga Tuhan pertemukan kami dalam persekutuan online Pemuda GKI. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati teman-teman kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah persekutuan ini. Kiranya Tuhan yang menolong mereka untuk senantiasa dapat mempersiapkan hati dan juga mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah persekutuan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda yang terkasih, di dalam Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Nah, teman-teman, firman Tuhan ini mengingatkan kita para pemuda bahwa dalam setiap proses kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan dan juga menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan kita harus percaya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang menuntun hidup kita di masa sekarang dan juga di masa mendatang. Nah teman-teman, kita mau angkat pujian yang mengatakan percayalah kepada Tuhan.
Sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita selalu memiliki iman dan selalu percaya serta mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan akan selalu menjadi penolong dan harapan bagi kita semua. Tuhan juga Tuhan yang setia dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian yang mengatakan, "Ku percaya janji-Mu." Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga merenungkannya. Tetapi sebelumnya kita mau datang dulu pada Tuhan, meminta tuntunan dan juga penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ketika saat ini Tuhan masih memperkenankan setiap kami untuk kembali membaca firman-Mu dan juga merenungkannya, kami memohon kuasa Roh Kudus beserta dengan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Sehingga ketika firman Tuhan boleh ditaburkan, kami boleh berkaca pada diri kami masing-masing
melihat pengalaman hidup kami saat ini dan merefleksikannya, sehingga firman Tuhan sungguh menuntun kehidupan kami sebagai pemuda dan pemudi untuk berani mengambil sikap, mengambil langkah dengan tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Bersabdalah Bapa saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, teman-teman, pada hari ini tema yang akan kita renungkan adalah believe or not, ya, percaya atau tidak. Dan bacaannya diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33, firman Tuhan berkata, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Percaya atau tidak? Itu tema yang akan kita renungkan pada hari ini, teman-teman. Pernahkah kalian berada atau kembali pada titik awal? Maksudnya adalah mungkin kalian sudah berjuang untuk membuang masa lalu. Kita sudah berupaya nih untuk melupakan seseorang yang dulu pernah ada di dalam hidup kita. Kita sudah mati-matian untuk membuang dosa yang dulu begitu melekat pada hati kita. Dan rasanya kita udah cukup melangkah jauh nih, ya. Sudah meninggalkan itu di belakang kita. Tapi tiba-tiba ya. Kok balik lagi? Kok saya ada lagi di titik awal ya? Kok saya ada lagi di situasi seperti ini? Perasaan yang tidak enak, keadaan yang menyesakan, padahal saya sudah berjuang loh untuk lepas dari itu. Pernah? Dan saya yakin pasti rasanya menyakitkan. Rasanya pasti ya kepengennya kita menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa ya? Padahal sudah berjuang kok balik lagi. Atau mungkin ketika kita tidak menyalahkan diri sendiri, kita mulai menyalahkan orang lain. Karena dia sih, gara-gara dia sih. Dan bisa juga kita menyalahkan keadaan. Bahkan ada yang sampai menyalahkan Tuhan ketika dia kembali pada titik awal. Teman-teman,
ketika berbicara soal kembali pada titik awal, itu juga pernah dialami oleh para murid Yesus. Kisah yang tadi kita baca bersama-sama itu terjadi setelah peristiwa 5 roti dan juga 2 ikan. Lalu Yesus meminta para muridnya untuk pergi terlebih dahulu menyelusuri sebuah danau, ya. Dan Yesus meminta agar dia sendirian di sebuah bukit untuk berdoa. Jadi dia mengizinkan para muridnya pergi terlebih dahulu. Dan ternyata firman Tuhan berkata, ketika para murid ini tidak bersama dengan Yesus, berada di sebuah situasi dan kondisi yang berbeda, para murid ini mendapatkan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Tetapi mungkin mereka tahu. Karena sebagai orang Yahudi, ketika mereka ada di sebuah danau, tentulah dengan latar belakang mereka sebagai nelayan mungkin, ya mereka mengetahui situasi, kondisi, cuaca ekstrim yang bisa saja terjadi. Yaitu ketika kapal mereka harus dihantam atau diombang-ambingkan oleh angin sakal. Angin sakal adalah angin yang sebetulnya melawan arus, sehingga membuat kapal para murid yang harusnya sudah berjalan jauh, karena arus itu dilawan, maka kapal itu seakan kembali lagi pada titik awal. Ya. Mereka sudah berjuang, mungkin sudah hampir sampai di tempat tujuan, angin sakal itu membuat mereka terombang-ambingkan dan mereka kembali pada titik awal mereka berada. Dan luar biasanya dari kisah ini adalah ketika para murid berada pada situasi yang tidak enak, situasi yang terancam, situasi yang membuat seakan perjuangan mereka itu sia-sia karena mereka kembali lagi, ya, di awal mula mereka memulai, firman Tuhan berkata bahwa disitulah Yesus hadir. Ketika para murid membutuhkan sosok Yesus, Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Yesus hadir. Bahkan firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam ayat 25, maka datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Datanglah Yesus kepada mereka. Siapa mereka itu? Para murid-muridnya. Yang saat itu mungkin begitu takut, begitu khawatir, begitu putus asa, karena tidak hanya berbicara soal ancaman yang membawa nyawa mereka bisa melayang, tetapi mereka mungkin masa sia-sia banget ini, ya, balik lagi. Dan memang firman Tuhan berkata bahkan disitulah Yesus ingin membuktikan bahwa ketika dia hadir, dia akan ada di atas segala pergumulan itu. Yesus berjalan di atas air. Air yang menjadi sesuatu yang begitu menakutkan karena adanya angin sakal bagi para muridnya, Yesus berjalan di atasnya. Artinya, Yesus ingin berkata bahwa apa yang menjadi ketakutanmu pun, aku atasi. Ya. Itu masih ada di bawahku. Ya. Itu tidak mengendalikanku, aku yang mengendalikannya. Ya. Air itu pun aku bisa berjalan di atasnya. Jadi Yesus ingin menenangkan para muridnya dengan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah. Ketika mungkin saat ini teman-teman berada seperti para murid, ya. Aduh, udah capek-capek nih, udah berjuang nih, ya, melepaskan itu semua. Tiba-tiba ada aja masalah, ada pergumulan, ada godaan, ada masalah. Dan aku balik lagi ke titik awal. Ya. Dan ketika aku berada di titik awal itu rasanya ya, mau marah, mau nangis, ya. Rasanya kecewa, ingin menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Di tengah situasi itu teman-teman, firman Tuhan mau bilang bahwa kamu tidak sendirian. Di tengah keadaan kita yang begitu semrawut, ya, yang kita nggak tahu sampai harus berbuat apa, Yesus hadir. Yesus mendatangi kita
Dan Yesus mau bilang, ada aku di sini, tenanglah. Jadi firman Tuhan pada hari ini tuh sungguh luar biasa. Ya. Karena seakan ketika kita punya masalah kan seringkali bahwa kita merasa ya saya sendirian. Teman-teman aja pergi, sahabat aja menghilang, keluarga apalagi yang nggak tahu masalah apapun. Ya. I'm alone. Ya. Tetapi lewat peristiwa ini kita diingatkan teman-teman, ya, kalau kita adalah murid Tuhan Yesus, kalau kita adalah anak-anaknya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Terutama ketika kita mengalami sebuah permasalahan yang sulit dan kita kembali ke titik awal dan kita merasa bahwa saya rasanya nggak berguna, saya nggak bisa apa-apa, kok seperti ini. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan menarik lagi di dalam kisah ini muncul seorang murid Yesus yang ternyata seakan memiliki kepercayaan yang luar biasa. Ketika dia tahu bahwa Tuhannya ada bersama dengan dia tidak sendirian menghadapi badai, menghadapi angin sakal. Dia tahu bahwa ada guru saya nih yang biasa punya bikin mukjizat, yang biasa melakukan hal-hal yang luar biasa, dia ada di depan saya. Maka apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Teman-teman, kalau kita berbicara soal pribadi Petrus ini cukup unik dibandingkan dengan murid-muridnya yang lain. Ya. Karena kalau kita membaca kisah-kisah yang lain, Petrus ini adalah seorang murid Yesus yang selalu bertindak dengan hatinya. Jadi apa yang ada di dalam hatinya, yang dia yakini, yang dia percayai, yaitu yang dia katakan. Itu yang dia lakukan. Bahkan ada penafsir yang berkata bahwa Petrus ini tipe orang yang cukup emosional. Ya. Jadi terkadang karena saking emosionalnya dia kadang kurang memperhatikan apa dampaknya ke depannya dengan sikap dan juga tindakannya. Seakan ya kalau kita melihat pribadi Petrus ini ya udah maju aja dulu lah, jalan aja dulu, ya. Urusan nanti apa yang di depan dihadapi ya nanti, ya. Yang penting maju dulu nih. Ya. Jadi kepahlawanannya itu yang siap tempur, siap mati itu adalah Petrus. Ya. Pribadi yang sangat unik dan luar biasa. Ya. Semua diterjang, semua diterabas, nggak peduli, pokoknya saya maju. Ya, saya nggak mau di titik ini, pokoknya saya maju, apalagi saya tahu saya punya Tuhan. Nah, teman-teman, kadang ya saya juga berpikir tokoh Petrus ini juga mungkin adalah tokoh yang sama dengan kita, gitu ya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan bersamaku, aku tidak sendirian, gitu ya. Kita menjadi punya sikap yang kadang mungkin emosional, kan? Udah maju aja dulu, gak usah takut. Dampaknya mikirnya nanti deh, apa yang terjadi ya nanti lagi lah. Yang penting maju dulu, pantang mundur, kan ada Tuhan bersama. Itu sikap yang luar biasa teman-teman. Itu sikap yang perlu diacungi jempol, ya. Tetapi ternyata hati-hati, ketika itu cuma ada sekedar di dalam sebuah perkataan, ya. Tetapi tidak sungguh-sungguh diimani di dalam hati bahwa ya saya punya Tuhan. Dan ketika saya punya Tuhan, saya nggak cuma menjadi pribadi yang emosional, tetapi saya menjadi pribadi yang juga spiritual, yaitu saya betul-betul percaya penuh dan mempercayakan diri saya pada Tuhan untuk bisa melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hal yang konyol, ya. Bukan hal yang akhirnya kita menyesali diri kita sendiri dan kadang menyalahkan yang lain-lain. Jadi ketika si Petrus ini berkata bahwa aku ingin berjalan, aku ingin mendekat padamu Tuhan, itu adalah sebuah keyakinan. Tetapi ternyata keyakinan itu tidak 100% dia imani, teman-teman. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata ketika dia mulai berjalan di atas air, jadi betul tuh dia berjalan di atas air, mukjizat itu terjadi. Lalu tiba-tiba angin itu menerpa dia mulai diombang-ambingkan.
dia mulai takut. Dan ketakutan itulah yang membuat dia tenggelam dan berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan itu yang seringkali terjadi. Ya. Kita modal nekat, modal emosional. Kita mau sudak-suduk, kita mau maju pantang menyerah. Ketika itu dilakukan teman-teman, dengan kesungguhan hati, dengan iman yang betul-betul percaya pada Tuhan, maka akan ada sesuatu yang besar terjadi. Maka kita nggak akan hanyut oleh badai. Kita akan dimampukan untuk tetap kuat sebesar apapun badai itu terjadi. Kenapa? Karena iman kita kuat nih. Ya, karena kita mempercayakan diri, kita tahu bahwa saya nggak sendirian. Tuhan ada di depan saya, Tuhan berjalan di depan saya. Kalaupun saya menghadapi badai, saya pasti dimampukan oleh Tuhan untuk tetap berdiri dan melangkah. Tetapi masalahnya adalah kadangkala kata percaya itu hanya ada di mulut, ya, dan sikap emosional saja, tetapi tidak betul-betul ada di dalam hati kita, di dalam iman kita, dan itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Jadi soal percaya atau tidak percaya memang paling mudah untuk dilihat ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Ketika mungkin kita kembali pada titik nol, titik awal, gitu ya, dan kita mau melangkah lagi, kita melangkahnya dengan emosional atau kita melangkah dengan iman nih. Ya, saya percaya nih. Kalau dulu saya pernah jatuh, ya, kali ini bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, saya jatuh, saya bangkit. Ya, apapun yang terjadi, saya melangkah, pasti Tuhan menggendong saya. Sehingga walaupun jalannya pelan, ya, tapi saya akan mencapai titik itu bersama dengan Tuhan, dan masa lalu hanya tinggal menjadi sebuah masa lalu. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, semua tergantung pada kita. Kita mau maju ke depan atau tidak, dan mau maju dengan apa? Dengan emosional atau dengan iman. Hasilnya akan berbeda, sangat berbeda. Prosesnya akan berbeda, mungkin berbeda, ya. Tetapi ketika kita maju dengan iman, maju dengan kepercayaan penuh pada Tuhan, maka kita percaya, mata kita tertuju pada sesuatu yang tidak sia-sia. Ya. Mata kita tertuju pada Tuhan, dan ketika Tuhan ada di depan kita, maka badai sebesar apapun, angin seribut apapun, kita bisa menghadapinya dan melawannya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman pemuda, kita bersyukur bahwa dalam sepekan ini kita diberikan berkat oleh Tuhan. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik juga kepada Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita, dan persembahan kita bisa diberikan melalui scan barcode atau QRIS. Dan saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian kita, bersyukurlah. Bersumber
mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang sungguh mengasihi setiap kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan ketika kami menghadapi sebuah pergumulan hidup yang tidak mudah dan kami kembali di titik awal, Tuhan tetap bersama dengan kami. Bahkan Tuhan memampukan kami untuk tetap berjalan melangkah bersama dengan Tuhan di dalam kebersalahan dan kepercayaan yang penuh akan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pimpinlah setiap kami sebagai pemuda dan pemudi ketika banyak hal yang boleh kami ambil sebagai sebuah keputusan ataupun langkah kehidupan kami ke depan, kami tetap boleh menyertakan Tuhan. Dan kami tidak takut, khawatir maupun ragu ketika kami harus menghadapi banyak hal, karena kami punya Engkau yang akan selalu berjalan di depan kami. Dan saat ini juga Bapa, kami ingin berdoa untuk setiap aktivitas yang masih Tuhan percayakan, baik ketika kami masih berkuliah ataupun sudah bekerja. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sedang kami alami saat ini itu adalah sebuah rencana Tuhan untuk masa depan kami. Bahkan di tengah situasi pandemi COVID-19, banyak hal mungkin yang membuat kami terhambat di dalam pekerjaan dan usaha. Biarlah kami tetap percaya akan berkat Tuhan. Kami tetap meyakini bahwa Tuhan tetap menenun kehidupan kami dengan baik, sehingga kami tetap berjuang, kami tetap berusaha, sehingga apa yang kami kerjakan juga boleh menjadi berkat untuk sesama dan juga memuliakan nama Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudari kami, teman-teman, sahabat yang saat ini pun terkena dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka semua. Tuhan, kuatkan, berikan kesabaran. Dan kami mendoakan untuk pemerintah yang saat ini pun tetap berjuang mengatasi dan menanggulangi masalah ini. Biarlah Tuhan bersama dengan mereka, bersama dengan tenaga medis yang saat ini tetap bekerja dengan penuh sukacita, sehingga apa yang kami perjuangkan bersama-sama pun semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Kami juga mau mendoakan untuk persembahan yang saat ini kami kumpulkan. Biarlah Tuhan juga sudi untuk menerima, Tuhan melayakkan apa yang menjadi persembahan kami sebagai wujud ungkapan syukur. Sehingga dengan itu semua juga Bapa, kami belajar untuk selalu mengingat Engkau dan menghitung segala berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan kami percaya ibadah yang sejati akan kami lakukan ketika di tengah pergumulan hidup kami tetap mempercayakan diri kami secara penuh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah segala permohonan kami Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Yang hidupnya berkenan kepada
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan memegang tangannya. Terima kasih untuk perjumpaan hari ini. Sampai jumpa di persekutuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.